Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali terkoreksi turun 0,24% ke angka 7.195. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten secara pergerakan saat ini masih bergerak trend, tapi ternyata komisarisnya mulai take profit untuk saham ini. Bagaimana potensi saham ini ke depannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Mandiri. Saham Mandiri saya kembali update, karena secara pergerakan saya lihat Mandiri masih oke, masih on track, dan jika kita lihat hari ini masih naik 0,37% ke 6.800. Jadi memang dalam satu minggu terakhir ini Mandiri belum berhasil mengkonfirmasi berhasil break ke 6.800, tapi secara tren masih oke, masih bergerak tren karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150, dan jika kita lihat Mandiri masih kuat berada di atas support 6.600. Jadi sebelumnya beberapa kali mengetes 6.800 atau mendekati 6.800, Mandiri memang masih gagal untuk melewatinya, tapi secara pergerakan ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya karena masih bisa bertahan dan rebound kembali dari daerah supportnya. Candle hari ini memang tidak begitu oke. Candle doji kembali mencoba untuk break 6.800, tapi apabila terkonfirmasi minggu ini berhasil break 6.800, Mandiri berpotensi lanjut uptrend ke target terdekat tetap saat ini 7.000, baru target berikutnya 7.200. Dan salah satu alasan kenapa Mandiri menarik karena bisa kita lihat asing satu minggu terakhir masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan hari ini walaupun tidak sampai 1% ini juga terpantau ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Walaupun ada pemberitaan dengan judul pentolan Bank Mandiri Lego saham Mandiri di harga bawah. Jadi jika kita lihat memang salah satu komisarisnya melakukan take profit di sekitar harga 6.400 hingga 6.500. Tapi secara teknikal ini masih aman dan masih ada akumulasi sehingga saya lihat masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya saham Mandiri. Karena potensi untuk lanjut naik menurut saya masih sangat besar selama asing masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk yang belum sempat entry masih bisa pantau untuk buy on breakout apabila teman-teman belum sempat punya di harga bawah, atau tunggu terkoreksi kembali ke sekitar 6.600 sampai 6.500 untuk dapat sekitar daerah support ini. Tapi apabila teman-teman buy on breakout, teman-teman harus lebih disiplin karena harga yang teman-teman entry sudah lumayan tinggi. Nah, sekarang saya coba update lagi saham Arto yang juga sudah beberapa kali saya analisa karena secara pergerakan saat ini juga memang masih oke. Dan bisa kita lihat Arto hari ini kembali naik 5% lebih ke 2.820. Dan setelah satu minggu terakhir beberapa kali mencoba break 2.800 masih gagal, hari ini candle Arto lebih solid daripada sebelumnya. Sebelumnya ini hanya shadow ke atas, beberapa kali mengetes 2.800. Kali ini body candlenya lebih solid dan hanya ada sedikit shadow ke atas. Dan secara tren ini juga masih bergerak tren setelah berhasil melewati garis EMA 50 150. Jadi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk Arto, jika kita perhatikan di sini, asing juga sama satu minggu terakhir masih terus masuk akumulasi. Kenaikan 5% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi Arto masih besar potensinya untuk break 2.800 menuju zona berikut atau target berikut sekitar 3.000 sama 3.100. Dan karena satu minggu terakhir sudah mulai sideways, apabila teman-teman belum coba entry ini masih bisa pantau untuk buy on breakout. Jadi apabila terkonfirmasi berhasil break 2.800 bisa ikutan entry dengan target jangka pendek di 3.000 sama 3.100. Dan untuk yang sudah dapat di harga bawah, bisa jadikan garis EMA 50 150 untuk trading stop. Selama Arto terkoreksi, teman-teman tidak mau take profit, masih bisa di hold selama Arto tidak turun di bawah garis EMA 50 150. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Breeze. Breeze dalam beberapa minggu ini mulai sideways karena masih tertahan di resisten 2.600. Tapi walaupun tertahan di resisten 2.600, bisa kita lihat Breeze juga selalu kuat bertahan di support EMA 50. Dia setelah gagal break resisten, beberapa kali mengetes garis EMA 50, malah sempat menyentuh 2.400, tapi secara candle garis EMA 50 belum terkonfirmasi break. Hari ini Breeze masih mencoba bertahan sekitar 2.520. Jadi masih mencoba untuk naik di atas 2.500. Dan saat ini garis EMA 50 masih berupa support sekitar 2.470. Jadi untuk tren jangka menengah Breeze juga sebenarnya masih oke. Dan jika kita perhatikan, asing juga sama, satu minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham Breeze. Dan kenaikan pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun, ini juga terpantau masih ada akumulasi untuk Breeze. Jadi untuk Breeze apabila teman-teman
mau entry karena saat ini masih sideways dan masih berada di sekitar garis EMA 50, Musa masih bisa coba pantau di sekitar daerah support ini. Jadi tunggu kembali di sekitar 2470 sampai maksimal 2500 apabila teman-teman mau entry. Dan jadikan 2600 untuk target take profit jangka pendek atau swing apabila teman-teman sudah dapat sekitar daerah support ini. Atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di zona 2750 sampai 2800. Nah, selanjutnya saya update lagi pergerakan dari saham PNLF yang minggu ini juga sempat kita bahas karena saat ini masih bertahan dan rebound dari garis EMA 150. Jadi pada video sebelumnya sempat kita bahas PNLF karena terpantau kembali mengetes garis EMA 150. Dan karena secara histori beberapa kali mengetes garis EMA 150, PNLF masih bisa bertahan dan rebound, sehingga ini masih menarik untuk coba pantau dan entry di sekitar garis EMA 150. Dan ternyata minggu ini PNLF juga masih bisa bertahan di garis EMA 150 ini. Dan menariknya kenaikan 4% lebih hari ini mencoba PNLF untuk break garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini tepat di 320. Apabila satu minggu ke depan PNLF terkonfirmasi break, maka PNLF akan mulai uptrend kembali untuk tren jangka pendek dengan target di sekitar 340 sampai 350. Dan bisa kita lihat hari ini asing masih masuk akumulasi setelah sebelumnya asing 2 hari sebelumnya keluar, dan di broker summary kenaikan 4% lebih hari ini terpantau ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, Musa tetap seperti trading plan sebelumnya. Apabila teman-teman masih mau hold untuk tren jangka menengah, PNLF masih bisa di hold selama 300 tidak tembus. Apabila mau swing, saat ini terkonfirmasi bersih garis EMA 50, maka jadikan 340 sampai 350 untuk target take profit jangka pendek apabila teman-teman mau swing. Dan secara pergerakan saya lihat masih besar potensi untuk break garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan dalam 1 minggu ke depan. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.